Cara membuat hardcase sound system. Hai bosku, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini kita akan membahas tentang cara membuat hardcase sound system. Utamanya adalah hardcase untuk mixer GT Lab G16. Pada video-video sebelumnya, sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara membuat kotak yang terbuat dari triplek. Kemudian video selanjutnya juga ada proses melapisi kotak triplek tadi dengan Taco HPL. Dan sekarang adalah bagaimana cara memasang list atau memberikan siku aluminium pada kotak triplek yang sudah terlapisi Taco HPL tadi. Ini adalah siku aluminium yang kita potong dengan ukuran sesuai dengan kotak tripleknya. Jika tidak memiliki gergaji mesin, cukup menggunakan gergaji manual seperti ini. Oke bosku, dilanjut kembali. Setelah tadi siku aluminium L-nya sudah terpotong, berikutnya kita akan pasang. Namun sebelum kita pasang atau kita kunci dengan paku rivet, kita tentukan dulu ukurannya pada sisi tengah, kemudian pada seperempat bagian-bagiannya. Kita bor dulu bosku seperti ini untuk memberikan lubang tempat masuknya paku rivet. Pada sisi sebelah sini kita akan berikan 3 paku rivet agar siku aluminiumnya benar-benar menempel dengan kuat. Salah satunya kita beri paku rivet dulu dan jangan dikencangkan karena untuk mengukur sisi kanan kirinya agar lebih presisi. Baru setelah kiri dan kanannya terpasang paku rivet, maka kita kencangkan dengan tang rivet seperti ini. Jika paku rivetnya patah pada proses tengah-tengah atau proses penarikan tang rivet, maka cara yang paling mudah adalah seperti ini. Kita bengkokkan dengan menggunakan tang, kita patahkan dengan menggunakan tang, kemudian sisa dari potongannya kita haluskan dengan kikir besi seperti ini. Ya, kita haluskan ujungnya agar tidak berbahaya dan tidak menimbulkan luka pada saat menggores bagian dari tangan kita. Selanjutnya, sisi bagian yang sama kita akan ukur juga pada posisi tengahnya, kemudian pada seperempatnya kita akan tentukan titiknya juga untuk memasang paku rivetnya. Kita beri lubang bosku untuk mengunci siku L aluminium ini agar merekat kuat dengan triplek yang sudah terlapisi Taco HPL. Seperti pada sudut yang sebelah sana, pada bagian sisi sebelah sini juga kita berikan paku rivet 3 pieces dan usahakan dengan posisi ukuran yang sama pada masing-masing jarak dari paku rivetnya. Paku rivet yang saya gunakan adalah ukuran 4 mm sesuai dengan mata bor yang saya gunakan. Ya, kemudian kita tentukan sisi tengahnya di sini dan usahakan agar posisinya jarak dari paku rivetnya itu akan sama dengan bagian sisi yang sama seperti ini. Oke bos, pada ujung-ujung sebelah sini kita
berikan potongan atau kita beri sudut lancip. Dan saya lupa ini pada bagian yang sudah terpasang ini, lupa tidak dibentuk sudut lancip. Dan sudut lancip ini nanti untuk membentuk siku seperti ini, jadi jika dipasang, aluminiumnya akan tidak bertumpuk, melainkan akan bertemu pada satu sudut yang sama. Oke, untuk memotongnya, saya gunakan mini grinder dengan mata gerinda mini. Kita potong bagian sininya agar membentuk sudut seperti dengan sama seperti dengan sudut yang tadi sudah saya tunjukkan. Nah, setelah terpotong seperti ini, lalu kita pasangkan. Nah, ketemunya seperti ini, jadi membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Bagian sininya juga kita potong ya bos, sama 4 sisi sikunya ini kita bentuk lancip seperti ini, agar nanti pada saat dipasang akan membentuk siku 90 derajat. Kembali dengan menggunakan mini grinder ini, kita akan potong sudutnya agar membentuk sudut lancip. Ya, lalu kita pasangkan bagian siku L yang lain pada posisi di sini. Dan kita ukur jarak tengahnya untuk menentukan pemasangan paku rivetnya. Kita tentukan juga pada sisi sebelah kanan di sini, kita beri juga paku rivet agar siku aluminium ini benar-benar kencang menempel pada triplek yang sudah terlapisi tako HPL. Ya, dilanjut bosku, sekarang kita akan pasang siku M. Nah, siku M ini saya potong pada bagian ujungnya, dipotong sudut lancip seperti tadi siku L yang sudah kita potong. Kenapa harus dipotong? Karena sama-sama untuk membentuk sudut siku-siku. Nah, seperti ini bosku hasil potongannya, sehingga nanti pada saat dipasang di sini akan sempurna membentuk sudut 90 derajat. Saya tunjukkan di sini bosku, ini adalah yang permukaan yang runcing dan ini adalah permukaan yang tumpul. Dan permukaan yang tumpul ini saya letakkan pada bagian luar, sehingga nanti jika terkena tangan akan lebih lunak dan tidak berbahaya untuk tangan kita. Karena pada sisi yang ujung lancip ini pada bagian dalam. Nah, seperti ini bosku. Ya, terlihat ya pada sisi yang lancip ini pada bagian dalam, kemudian sisi yang tumpul ini pada bagian luar.
Sehingga nanti ketika dipasang itu akan seperti ini, bos. Nah, seperti ini. Ya. Jadi nanti pada posisi bagian atas atau box sebelah atas ini harus terbalik ya, bos ya. Masangnya harus berlawanan dengan siku M yang ada di bagian bawah ini. Ya, jadi posisinya akan ngancing seperti ini. Kita lanjut, bos. Pada bagian sini kita harus berikan lubang dan jangan sampai lubang ini tembus sampai ke bagian sebelah sini. Usahakan kita masukkan mata bornya itu hanya sampai tengah saja. Dari permukaan aluminium sampai ke dasar tripleknya saja. Jangan menembus ke bagian dalam. Ya, saya contohkan seperti ini ya, bos. Nah, begitu kita pasang paku rivet dan kita kencangkan, nanti akan saya tunjukkan bagian dalamnya akan terkesan rapi jika paku rivetnya ini tidak tembus sampai ke dalam. Nah, ini penampakannya, bos. Jadi bornya nggak sampai tembus ke sini. Ya, mata rivetnya ini nggak sampai tembus ke dalam. Usahakan jangan sampai tembus ke dalam supaya pemasangannya rapi. Ya, hanya bagian tengahnya saja yang kena paku rivet. Lanjut, ini pada sisi sebelah sini juga prosesnya sama. Dibor hanya sampai setengah saja, jangan sampai tembus ke lapisan aluminium siku M ini pada bagian dalam. Ya, nampak bosku, di sini rapi sekali. Dan berikutnya kita akan pasang kunci kupu-kupunya. Dan kunci kupu-kupu itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu bagian ini yang tanpa ada kuncinya, kemudian bagian ini yang ada pengait dan kuncinya. Karena ini pada bagian dasar atau pada bagian yang lebih pendek, artinya tingginya itu tidak tinggi. Jadi saya pasangkan pengaitnya ini ada pada posisi ini. Batas atas dari kunci kupu ini harus lurus dengan garis dari siku M ini. Jangan beracuan pada bagian dalam, tapi acuannya pada bagian yang paling luar. Oke, setelah dirasa lurus, kemudian kita berikan lubang untuk memasang paku rivetnya. Dan sebagai catatan saja bosku, bahwa pada saat kita memasang atau melakukan pengeboran pada siku M ini, usahakan jangan sampai tembus. Hanya sampai tengah-tengah tripleknya saja, agar bagian dalamnya nanti akan kelihatan rapi. Kita kencangkan paku rivetnya pada ujung sebelah sini, dan nanti pada ujung satunya juga kita akan kencangkan. Jika kita sudah menemukan titik center antara sisi bagian atas dari pengait kunci kupu ini dan sisi bagian atas dari aluminium M ini. Kita selesaikan dulu bosku dengan memberikan lubang untuk memasukkan paku rivetnya. Beginilah bosku, sudah terpasang semua kuncinya, dan ini saya tunjukkan bahwa tidak ada paku rivet yang nongol pada bagian dalam. Nah, kelihatan rapi ya bos. Mantap. Dan pada bagian bawah ini nanti akan saya gunakan sebagai wadah untuk dudukan mixernya. Maka pada posisi ini saya berikan satu kayu
yang dikandung maksud untuk memperkuat dari konstruksi hardcase pada bagian bawah ini. Lalu selanjutnya kita akan pasang sikunya bosku, dan pada bagian sini sikunya akan bertemu dengan corner. Corner adalah sudut setengah lingkaran yang nanti akan kita pasang untuk bagian atas dan bagian bawah. Kita beri lubang dulu bosku untuk mengunci dari siku ini. Oke, setelah terpasang kuat, pada sisi sebelah sini kita akan kunci juga dengan paku rivet. Selanjutnya kita akan pasangkan cornernya atau sudut setengah lingkaran pada sisi sebelah sini, dan cara pemasangannya seperti ini bos. Lanjut kita kunci pada bagian-bagian lainnya supaya cornernya ini terpasang kuat dan presisi. Setelah kotak bagian bawahnya ini sudah sempurna terpasang siku L aluminium dan siku M aluminium, serta sudut-sudutnya sudah kita pasang corner dan siku. Selanjutnya kita akan melalui tahap yang berikutnya, adalah memasang siku aluminium dan siku M untuk sisi kotak pasangannya. Seperti ini, kotak pasangan yang atas ini lebih tinggi dari kotak yang bawah. Pada aluminium siku L ini sudah saya bentuk sudutnya lancip seperti ini, sehingga kita pemasangannya akan lebih mudah dan nanti akan menjadi siku posisinya 90 derajat. Dan cara membentuk sikunya seperti ini bos, kita menggunakan penggaris siku yang seperti ini, ya jadi posisinya seperti ini, sudut lancipnya. Kita ukur dulu pada bagian tengahnya untuk mengunci siku L ini agar kuat terpasang pada kotak penutup dari mixer GTLab G16 ini. Pada bagian atasnya memang sengaja letaknya agak tinggi, kotaknya ini agak tinggi karena saya mengukur bagian dasar sampai ke puncak ketinggian dari mixer GTLab ini memang lebih tinggi. Dan jujur saja saya lebih suka ketika saya memasang atau membuat hardcase ini lebih lepes ya, lebih lepes atau lebih rendah. Jadi agar nanti pada saat kita mengoperasikan mixernya itu memegang feeder-feedernya itu tidak terlalu dalam menjangkaunya. Dan pada video-video sebelumnya juga saya sudah tunjukkan pada video short bentuk dari hardcase ini yang sudah terpasang pada mixer GTLab G16. Teman-teman bisa lihat sendiri ya posisinya jadi lebih lepes, sehingga pada saat pengoperasiannya ini untuk menjangkau feeder-feedernya ini lebih enak. Selanjutnya kita pasang siku M-nya ya bos, dan jangan lupa kita bentuk juga sudut lancipnya seperti ini. Jika kita memiliki mesin gerinda seperti ini akan lebih mudah bos untuk memotong dan untuk membentuk sudut lancip
dari aluminium letter M ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya bos. Berlawanan nanti proses pemasangannya. Sisi runcingnya ini akan ada pada posisi bagian luar seperti ini. Sisi yang tumpul ada bagian dalam. Jadi bertolak belakang dengan pasangannya. Dan ketika dipasang itu akan seperti ini bos. Sangat presisi sekali ya, dan menutup dengan sempurna. Selanjutnya kita kancing aluminium M ini dengan paku rivet seperti tadi pada saat kita memasang kotak pasangannya. Dan ada keuntungannya jika kita memasang seperti ini dengan posisi hardcase pasangannya itu sudah jadi. Nanti akan menjadi sikunya itu lebih nampak dan lebih presisi. Ya, kita ratakan semua bos. Kita beri paku rivet pada setiap sisi aluminium M ini. Dan jangan lupa ya bos, saya mengingatkan saja pada saat memasang paku rivet ini atau melakukan pengeboran jangan sampai tembus. Jika nanti mata bornya sampai tembus ke dalam, maka pemandangannya sangat jelek sekali ya bos ya. Dan usahakan pemasangan paku rivetnya ini harus sama ya bos antara bagian bawah dengan pasangannya yang bagian atas. Jadi nanti kelihatan rapi, termasuk ukuran dan jarak spasi masing-masing paku rivetnya. Ya, jika sudah seperti ini, maka sudah enak dipandang bosku. Terpasang semua paku rivetnya, sudah kencang ini, tidak bergeser. Oke, kemudian jika kita menemukan yang seperti ini bosku, pada siku, kemudian sampai pada sudut ini, kita memasang corner seperti ini, terdapat celah seperti ini ya bos ya, celah kayu ataupun celah yang seperti ini bentuknya. Jadi untuk menutupinya kita membutuhkan siku aluminium yang L. Kemudian kita potong lancip pada ujungnya. Dan kita ukur sesuai dengan kebutuhannya atau panjang dari jarak dari siku ini sampai ke sudut sebelah sini. Atau sudut yang akan kita pasang corner. Nah, seperti ini bos. Jadi mantap. Oke bos, ini adalah penampakan dari hardcase untuk mixer GT Lab G16 by RDW yang sudah terpasang dengan sempurna dan sudah diberikan kunci serta engsel lepas pada bagian belakangnya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe. Dan tunggu kreativitas kita berikutnya, tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.